Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gipa Rakawan Raja Purba akan mempresentasikan tugas algoritma dan pemrograman yang diampu oleh Pak Tony Suendra mengenai materi pemrograman modular. Nah, sini saya beranggotakan Ardiansyah, John Berlin Simanjuntak, Reza Anugrah Ria Utama, Martin Hendrianto, dan Henry Davidson Silalahi. Saya merupakan perwakilan dari kelompok ini untuk mempresentasikan materi ini. Langsung saja kita ke slide berikutnya. Nah, di video presentasi kali ini, saya akan mengangkat beberapa pokok pembahasan dari materi ini. Pokok pembahasan yang pertama itu terdiri dari pemrograman modular, analogi penjelasan pemrograman modular, keuntungan pemrograman modular, fungsi dan prosedur pemrograman modular, dan yang terakhir itu variabel lokal pemrograman modular. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pemrograman modular? Di sini pengertian umumnya itu proses membagi program berskala besar menjadi modul-modul yang lebih kecil. Jadi sesuai dengan namanya tadi, modular, yang berarti modul-modul atau perangkat lunak di suatu pemrograman di komputer, yang dimana modul ini nanti merupakan sub-sub dari sebuah program di komputer. Jadi di program ini modular lah yang disebut dengan sub program tadi. Jadi ketika di program ini, suatu program yang besar ini, kita dapat menerapkan yang namanya modular, yang berarti menerapkan sub program yang ada di program tersebut. Nah, analogi dari pemrograman modular ini bisa kita angkat sebagai contoh seperti kendaraan. Misalnya sebuah sepeda motor, yang dimana sepeda motor ini terdiri dari ban, mesin, busi, jok tempat duduk, dan lain-lain. Nah, dari poin-poin yang saya sebutkan tadi, itulah yang disebut dengan pemrograman modular. Itulah yang disebut dengan sub-sub dari program tersebut. Nah, ketika kita dari analogi tadi, kita dapat mengertikan bahwasanya program yang besar itu adalah motor. Sub program tersebut itu spare partnya tadi, seperti ban dan lain-lain. Itulah analogi dari pemrograman modular. Nah, di sini ada keuntungan pemrograman modular. Jadi pemrograman modular ini memiliki keunggulan dalam menyederhanakan masalah yang rumit menjadi modul yang lebih kecil dan lebih mudah dioperasikan. Jadi ketika kita ingin membuat suatu program, nah kita dapat menerapkan untuk pemrograman modular ini, yang dimana tadi analogi kendaraan tadi, ketika sepeda motor tersebut rusak, kita dapat mencari spare part atau sub-sub dari sub-sub program tadi untuk menganalisis suatu masalah. Nah, ibaratnya motor inilah yang menjadi masalah yang rumit tersebut. Nah, namun ketika kita menerapkan pemrograman modular, kita dapat menyelesaikan masalah tadi, motor tadi, dengan cara menyederhanakannya atau membuat sub-sub dari permasalahan tersebut. Jadi ini akan sangat mudah bagi kita dalam menyelesaikan masalah yang rumit. Nah, keunggulan yang lainnya terdapat itu seperti kita dapat memodifikasi program secara individu, atau maksudnya itu secara individu kita dapat memodifikasi program tersebut, tetapi bukan
keseluruhan program yang kita modifikasi, namun modul-modul program tadi, sub-sub program tadi yang kita modifikasi, itu yang kita rancang, kita program. Nah, di sini keuntungannya sangat bagus untuk diterapkan ke kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya ada fungsi dan prosedur pemrograman modular. Nah, di sini ada tertera pengertian dasar dari fungsi dan prosedur pemrograman modular. Yaitu fungsi merupakan subprogram penerima input yang kemudian dieksekusi untuk mengembalikan nilai. Dan prosedur adalah bagian dari pemrograman modular yang dapat membantu dalam membuat kode yang lebih tertata. Jadi di sini terdapat sebuah perbedaan antara fungsi dan prosedur. Nah, yang saya pahami perbedaan dari kedua poin ini yaitu fungsi ini dapat mengembalikan nilai, berbeda dengan prosedur yang tidak dapat mengembalikan nilai. Nah, di dalam fungsi tersebut terdapat sebuah variabel lokal atau sebutan variabel lokal. Jadi variabel lokal ini merupakan variabel yang sudah kita deklarasikan ke sebuah fungsi. Nah, di variabel lokal ini jika kita pernah melakukan pemrograman di Arduino IDE, kita memiliki variabel lokal. Kita memiliki pemahaman seperti variabel lokal ini dideklarasikan ke sebuah fungsi. Misal variabel lokal motor. Nah, motor kita deklarasikan misalnya ke pin ESP. Jadi itu pengertian dari variabel lokal. Sederhananya variabel motor ini adalah variabel dan pin dari ESP ini adalah fungsi. Jadi ketika kita program antara variabel dengan fungsi, nantinya kita akan mendapatkan hasil dari keseluruhan program yang sudah dibuat. Nah, sekian pembahasan dari kelompok saya, presentasi dari kelompok saya. Lebih dan kurangnya pembawaan saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua.